Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi pada hari ini, di pagi ini, hari Senin ya, minggu ketiga di bulan September kita akan memasuki kuliah via Zoom untuk pertemuan yang ketiga. Ya, untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini, karena minggu lalu ada yang belum selesai karena kita mengalami masalah secara teknis, maka saya akan menyambung dulu materi yang minggu lalu. Lalu nanti kita akan melanjutkan materi yang minggu ini. Dan memang kita juga sudah tertinggal satu pokok bahasan ya, yang seharusnya hari ini kita memang sudah harus masuk ke pokok bahasan 3, tapi kita masih ke pokok bahasan 2. Silakan dibuka kameranya. Dibuka kameranya untuk bisa mengikuti kegiatan di kelas ini. Saya mohon Anda membuka kameranya. Nah, seperti itu. Saya semua bisa ikut serta di dalam kegiatan pada hari ini yang segera akan kita mulai. Ya. Saya akan melanjutkan dulu yang minggu kemarin ya. Saya share screen dulu materi yang minggu kemarin. Nah, kita akan lihat ini. Halo? Halo? Halo, Bu. Bisa didengar suara saya? Cabu. Bisa, Bu. Tapi kok Anda tidak terlihat di sini? Bentar. Baik, saya akan screenshot dulu yang materi minggu kemarin ya. Mana yang minggu kemarin ya? Bentar. Baik, kita akan lanjutkan dulu. Ini kemarin kita bicara soal perikatan dalam arti luas dan perikatan dalam arti sempit ya. Nah, ketika kita bicara soal perikatan dalam arti luas,
Ini gambar kamu ditarik ke sini dulu saja. Ya, kita bicara soal perikatan dalam pengertian sempit. Itu adalah kita bicara soal perikatan antara kreditur dan debitur. Ya, kreditur dan debitur yang objeknya adalah harta kekayaan. Artinya objeknya bisa kita nilai dengan uang. Ya, nah ini yang menjadi bahan cerita kita nanti selama 1 semester. Nah kalau yang dalam arti luas itu nanti kita akan bicara macam-macam yang ada di dalam KUH Perdata secara umum, ya. Nah, oleh karena itu kita akan bicara nanti atau saat ini sampai ke depannya 1 semester adalah bicara soal perikatan dalam arti sempit, ya, yaitu bicara soal subjeknya adalah kreditur debitur dan objeknya adalah harta kekayaan, ya, yaitu yang bisa dinilai dengan uang. Nah, hubungan hukum dalam perikatan itu minimal 2 orang. Ya, kalau berjanji atau hanya sendirian itu kita tidak bisa atau tidak masuk dalam aspek perikatan karena hanya sendirian. Ya. Oleh karena itu untuk dikatakan terjadinya sebuah perikatan maka telah terjadi hubungan hukum minimal 2 pihak. Minimal 2 pihak, karena ini dalam arti sempit perikatannya, maka langsung para pihak itu kita sebut sebagai kreditur dan debitur. Ya. Kreditur adalah orang yang berpiutang, kreditur adalah yang berpiutang, debitur adalah orang yang berhutang. Kreditur adalah yang punya hak tagih, debitur ya orang yang harus membayar, ya, atau orang yang harus memenuhi prestasi. Nah, ini ya, jadi hubungan hukum itu nanti akan terjadi antara debitur dan kreditur tentang persetujuan dan penyerahan atau realisasi dari apa yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi kalau jual beli, obligatornya adalah penyerahan barangnya dan penyerahan uang. Ya, contoh obligatornya itu, ya. Jadi persetujuannya, sepakatnya itu kalau jual beli ya telah sepakat antara barang dan harga. Barangnya ini harganya sekian, sepakat. Nah, itu sudah lahir perjanjian jual beli, tetapi dia harus diikuti dengan penyerahan secara nyata, ya. Harus diikuti dengan obligatornya. Ya, kalau setuju harganya sekian bayar, dan setelah saya menyetujui harganya segitu, penjualnya nanti akan menyerahkan barang yang menjadi objek. Terjadilah serah terima barang. Gitu. Ya. Nah, ini contoh dari hubungan hukum yang minimal harus ada 2 pihak, yaitu debitur dan krediturnya. Kemudian ini tadi sudah dalam arti luas itu bisa dalam bidang hukum, artinya yang harus kamu ketahui juga ya, bahwa ada perikatan dalam arti luas itu bisa dalam harta kekayaan, bisa dalam bidang hukum keluarga, contohnya perkawinan, kelahiran, kemudian ada bidang hukum waris dan ada bidang hukum pribadi. Ya, nah ini adalah perikatan-perikatan yang terjadi dalam bidang yang lebih luas, ya. Nah, kalau bidang yang lebih sempit terjadinya karena perbuatan saja 2 subjek di bidang hukum harta kekayaan. Contohnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang penting yang menimbulkan adanya prestasi harus membayar, ya, harus menyerahkan, harus berbuat, perbuatan membayar dan perbuatan menyerahkan barang. Itu dalam arti sempit. Dan yang akan kita pelajari tadi saya sudah katakan dalam 1 semester ini adalah perikatan dalam arti sempit. Jadi kita tidak bicara nanti soal perikatan dalam bidang hukum keluarga, kita tidak bicara perikatan dalam hukum waris, kita tidak juga bicara dalam bidang hukum pribadi. Ini nanti dalam bidang hukum pribadi ini nanti masukkan dalam perusahaan, kemudian nanti
yang akan kita bahas adalah yang di sini, yang nomor 1. Ya, jadi ini perikatan yang kita bahas adalah merupakan bagian dari seluruh perikatan dalam arti luas yang ada dalam KUH Perdata. Ya, spesifikasinya nanti rujukannya adalah hanya buku bukan hanya ya, tapi spesifikasinya diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Ya. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Subjek perikatan dan objek perikatan. Objeknya itu selalu harta kekayaan. Tadi saya katakan selalu harta kekayaan yang artinya bisa dinilai dengan uang. Ya. Nah, objek dalam sebuah perikatan disebut dengan prestasi. Ya. Jadi prestasi dalam pengertian hukum itu adalah objek dalam sebuah perikatan. Artinya apa sih yang harus dilakukan oleh si subjek? Ya, itulah prestasi. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh si subjek ini gitu? Itulah prestasi atau biasa disebut dengan objek perikatan. Subjeknya siapa? Kita tahu subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban. Dia bisa orang, manusia, orang kayak kita, bisa juga badan hukum. Ya. Nah, subjek perikatan yang kita maksudkan di sini adalah debitur dan kreditur. Karena objeknya tadi prestasinya harta kekayaan, maka langsung subjeknya kita kasih nama debitur dan kreditur. Debitur itu orang yang harus berprestasi atau harus membayar sejumlah uang, dan kreditur adalah orang-orang yang punya tagihan. Ya, orang yang punya tagihan itu kreditur. Nah, ini jangan sampai terbalik-terbalik. Kalau nanti telah lulus, Anda tidak boleh lagi tidak tahu kreditur itu yang mana, debitur itu yang mana. Ketika Anda nanti akan menjadi praktisi, jadi lawyer, harus bisa membedakan kreditur mana, debitur mana. Kalau tidak nanti kacau, ya. Anda tidak bisa membedakan siapa yang berkewajiban, siapa yang punya hak. Ya. Ini kemudian prestasi. Tadi kan disebut bahwa objek dari perikatan itu adalah prestasi, yaitu apa yang harus dilakukan, muatan apa yang ada di dalam perikatan itu. Nah, prestasi atau objek perikatan itu bisa memberikan sesuatu, ya, bisa memberikan sesuatu, memberikan uang dan memberikan barang misalnya, ya, bisa berbuat sesuatu, mengerjakan pekerjaan bangunan, mengerjakan pekerjaan misalnya melukis atau melakukan pekerjaan lain, ya, itu berbuat sesuatu. Nah, tinggal nanti kompensasinya adalah harus membayar sejumlah uang. Itu juga termasuk objeknya. Jadi bisa dia memberi sesuatu, bisa dia berbuat sesuatu, bisa sebaliknya. Dia dilarang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu juga bisa diperjanjikan. Dalam perjanjian ini saudara dilarang untuk melakukan, nah, itu namanya objeknya atau prestasinya dilarang atau tidak berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu. Ya, jadi prestasi atau objek sebuah perikatan bisa memberi, bisa berbuat, bisa tidak berbuat. Tinggal tergantung pilihannya. Kalau jual beli pasti objeknya memberi sesuatu. Yang satu kasih uang, yang satu kasih barang. Sewa menyewa juga begitu. Nah, tapi kalau perjanjian kerja, Anda disuruh mengerjakan sesuatu, perjanjian pemborongan kerja misalnya, itu Anda harus berbuat sesuatu. Yang satu harus berbuat sesuatu. Meskipun nanti yang lain sebagai kontraprestasinya, tentu kalau dia perjanjiannya adalah perjanjian kerja, tentu diiringi dengan upah. Ya, yang satunya harus bayar. Nah, nanti akan Anda lihat bisa krediturnya di mana nih kalau perjanjian yang satu suruh buat lukisan, yang satu dengan membayar gitu. Nanti Anda sudah bisa lihat krediturnya mana, debiturnya mana.
dengan tadi Anda sudah punya konsep kreditur itu orang yang punya tagihan. Ya. Nah, gitu. Ya. Orang yang punya tagihan dalam jual beli, yang punya tagihan siapa? Nah, penjual kan? Itu penjualnya adalah kreditur. Pembeli wajib membayar, pembelinya adalah debitur. Gitu. Dalam perjanjian kerja, pekerjanya melakukan pekerjaan, tapi dia punya tagihan setelah dia bekerja, dia minta dong bayarannya. Nah, sehingga Anda bisa berposisi melihat, menganalisis ini dalam kondisi peristiwa hukum seperti ini, mana kreditur, mana debitur. Gitu. Ya. Gitu. Bentar ya, sebentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Tadi ya, jadi ada 3 objek daripada perikatan atau ada 3 bentuk dari 3 jenis dari prestasi. Bisa dia memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini juga basically-nya orang perdata. Atau untuk nanti kalau Anda pun mengambil jurusan lain sebagai seorang sarjana hukum, ini nggak boleh nggak tahu. Gitu ya. Pasti harus tahu, karena nanti kalau Anda jadi praktisi, ya kalau jurusan itu kan cuma mau melabel di skripsinya. Setelah Anda tamat dan Anda jadi praktisi, kan nanti kan Anda kan juga akan terpaut dengan semua aspek hukum yang ada yang dipelajari. Ya. Oke, ini diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata. Nah, jadi nanti KUH Perdatanya bisa Anda lihat, ini ada di dalam pasal 1234 KUH Perdata bahwa jenis-jenis prestasi itu ada 3, yaitu berbuat, memberi, memberi sesuatu, berbuat atau tidak berbuat. Nah, nanti Anda bisa cross check di pasal yang sudah disebutkan tadi. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang selesai. Ya, ini selesai sampai sini di pokok bahasan yang kemarin ya. Yang kita bicara soal ini kemarin. Pengertian dan pengaturan, bukan pengaturan ya, tapi pokok bahasan 1, ini masih pokok bahasan 1, kemarin tidak selesai. Tentang pengertian perikatan sampai kepada tadi subjek dan objek daripada sebuah perikatan ya, pada sebuah hubungan hukum. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan 2. Kita akan melihat di mana pengaturan soal hukum perikatan ini. Ya. Di mana hukum perikatan ini diatur, kemudian bagaimana sistem hukum yang mengatur tentang perikatan tersebut. Ya. Nah, kita lihat ini nyambungnya ya, yang tadi menyelesaikannya, pokok bahasan kemarin yang belum selesai. Kemudian di sini pengaturan perikatan ada di dalam buku ketiga. Ya, jadi nanti Anda cek tuh dalam buku ketiga ya. Jangan tidak dibuka ya. Dibuka, kemudian dilihat benarkah seperti ini. Ya, jadi jangan percaya sama saya saja, tapi Anda cek, siapa tahu saya salah ketik ya. Nah, cek. Kemudian pengaturan secara khusus. Ini yang ada di dalam pengaturan secara umum ya.
di buku ketiga KUH Perdata, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan pengaturan secara khusus ada di dalam bab 3, yang ada di bab 3 itu dikecualikan di pasal yang 1352, 1353. Kemudian pengaturan khususnya ada dalam bab 5 sampai dengan bab 18. Nanti bisa Anda cari ya, dilihat. Kemudian pengaturan khususnya juga ada di dalam KUHD yang mengatur tentang perjanjian bernama. Nah, nanti juga dicek lagi KUHD-nya ya. Jadi dicek kalau sudah selesai kuliah, Anda lihat benar nggak ini gitu. Anda lihat ya. Kemudian itu tadi adalah masalah pengaturan. Nah, sumber perikatan kemarin kita sudah ya, awal perkuliahan kita mengenal kata perikatan itu ada di pasal 1233. Yang sebetulnya dalam pasal 1233 itu adalah mengatur soal sumber-sumber perikatan. Artinya latar belakang munculnya sebuah perikatan atau dasar munculnya sebuah perikatan. Ada yang berdasar pada perjanjian, ada yang berdasar karena undang-undang. Ini tadi makanya ini tadi dikecualikan yang berdasar dari undang-undang nih, ya. Nah, yang dari undang-undang ini kemarin juga udah sepintas sudah saya jelaskan ya. Yang perikatan itu muncul karena undang-undang bisa memang karena adanya perbuatan manusia, bisa memang ditentukan dengan tegas di dalam undang-undang. Hal-hal apa yang membuat ia terikat dengan pihak lain. Gitu, ya. Bisa juga karena perbuatan manusia. Nah, kalau dia terjadi karena perbuatan manusia, bisa saja perbuatan itu karena menurut hukum, ya, perbuatan yang menurut hukum, bisa perbuatan yang karena melawan hukum. Kemarin juga contohnya sudah Ibu gambarkan, ya. Perbuatan yang menurut hukum itu ya semua perbuatan-perbuatan yang tadi contoh misalnya dapat menimbulkan perikatan. Misalnya karena perbuatan melakukan pembangunan jalan, perbuatan melakukan melukis, perbuatan apa itu, macam-macam perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Dan akhirnya karena ada kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan, muncullah perikatan. Ya, itu diatur di dalam pasal-pasal KUH Perdata ataupun pasal-pasal ketentuan secara khusus. Itu namanya perbuatan yang menurut kepada hukum atau tunduk kepada hukum. Ada lagi perbuatan yang melawan hukum. Ya, yang semula dia tidak berkehendak sebetulnya untuk melakukan perikatan dengan orang tertentu gitu ya, dengan subjek hukum lain, tapi dengan terpaksa karena dia melakukan perbuatan melawan hukum, akhirnya dia harus terikat dengan pihak lain. Contoh yang sudah saya berikan kemarin, ya ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum ini atau dalam bahasa Belandanya disebut onrecht matigheid. Itu misalnya Anda pergi ke kampus, Anda naik motor karena Anda ngekosnya di gang, Anda keluar dari gang, tidak sengaja Anda menabrak tembok tetangga. Nah, lalu yang semula tidak direncanakan akhirnya Anda harus terikat dengan pemilik tembok yang Anda rusak karena Anda tidak sengaja tadi. Ya. Nah, tidak sengaja atau lalai. Karena apa? Karena tidak sengaja atau lalai di dalam perdata itu tergolong ke dalam melakukan kesalahan yang merupakan aspek dari perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, meskipun perbuatan itu dikatakan suatu perbuatan yang tidak disengaja, tapi karena perbuatan itu tergolong nanti memenuhi unsur 1365, perbuatan Anda adalah melawan hukum, maka Anda akan terikat kepada pihak di mana pihak itu memiliki hak yang Anda langgar. Gitu ya. Anda sebetulnya dari rumah nggak niat mau nabrak-nabrak segala macam itu tadi, gitu ya, bisa nabrak
hewan piaraan, bisa nabrak tembok, menggeser tembok, bisa nabrak vas bunga, bisa macam-macam yang akhirnya ada pihak lain yang merasa dirugikan. Karena ada pihak lain yang merasa dirugikan tadi, akhirnya pihak lain nanti akan menggugat kerugian dan akhirnya itu memang secara sah menimbulkan perikatan antara Anda dengan orang itu, ya, dengan objek lain. Jadi dengan subjek lain. Satu subjek melakukan perbuatan melawan hukum, akhirnya membuat dia terikat kepada subjek lainnya di mana haknya dilanggar. Ya. Nah, jadi perikatan ini kembali tadi, ini yang bisa digambarkan. Kalau karena perjanjian ini nanti ada pembahasan sendiri ya, perjanjian-perjanjian bernama maupun perjanjian-perjanjian tidak bernama. Bahwa perjanjian itu adalah proses pengikatan diri. Sebetulnya pasal 13-13 ini nanti ada beberapa kelemahan. Kalau namanya perikatan itu bukan hanya seorang mengikatkan diri, tapi memang dua orang atau lebih itu bersepakat. Itu baru perjanjian. Kalau hanya mengikatkan diri satunya kagak mau, gimana? Bertepuk sebelah tangan nggak bisa, gitu ya. Tidak bisa disebut sebagai sebuah perjanjian. Nah, oleh karena itu nanti ketika ini yang bersumber dari perjanjian nanti akan kita bahas ini, ya, akan kita bahas secara khusus, dan yang bersumber dari perjanjian itulah juga ada nanti sebagian merupakan perbuatan-perbuatan yang sah menurut hukum. Gitu ya. Sebagian perbuatan-perbuatan yang sah menurut hukum itu adalah disebabkan karena perjanjian yang diperbolehkan oleh perundang-undangan atau oleh KUH Perdata. Nah, kemudian ini tadi sudah ya jelas bahwa artinya perikatan itu bisa terjadi karena perjanjian, bisa terjadi karena undang-undang, dan yang karena undang-undang ini bisa karena undang-undang saja, bisa karena perbuatan orang. Gitu ya. Bisa karena perbuatan orang itu memang diperbolehkan, bisa juga karena perbuatan yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, ini yang tadi slide sebelumnya dikatakan perikatan itu ada yang bersumber dari perjanjian. Nah, perjanjian dalam KUH Perdata itu diatur dalam pasal 13-13 ya, konsep perjanjiannya. Siapa yang bawa KUH Perdata tolong dibacakan dulu pasal 13-13 supaya ini satu konsep penting nih. Siapa yang pegang buku hukum perdata? Tolong dibacakan. Tolong dibacakan. Baik, bagian ke-1 ketentuan umum pasal 13-13 berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan pelan-pelan. Kalau membaca pasal tidak boleh kayak kereta jalan. Pasal 13-13 isinya. Pasal 13-13 berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sekian. Suatu perjanjian ialah apabila satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Nah, itu tadi kata mengikatkan dirinya ini yang nggak pas ya. Maka beberapa sarjana mengatakan pasal 13-13 itu sebetulnya punya kelemahan. Nah, kita mengikatkan diri kalau orang lain tidak mau terikat dengan kita kan nggak jadi sebuah perjanjian. Gitu. Maka meskipun ada konsep di pasal 13-13, ternyata pasal 13-13 KUH Perdata ini memiliki beberapa kelemahan. Ya. Satu, hanya menangkut sepihak saja, yaitu pihak yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih, gitu ya. Harusnya menyangkut minimal namanya orang melakukan perjanjian itu minimal 2. Kalau dia sendirian berjanji dalam hati, namanya nazar dalam Islam. Ya, niat saja Anda kalau sudah selesai kuliah, saya mau titik. Tidak ada pihak lawan di dalam melakukan perjanjian, ya udah Anda
dianggap melakukan suatu niat saja, bukan melakukan perjanjian yang dimaksud dalam ilmu pengetahuan. Maka beberapa sarjana mengatakan ketentuan pasal 1313 itu hanya menyangkut sepihak saja. Karena tadi kalimatnya perjanjian itu ialah di mana satu orang mengikatkan dirinya. Mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih. Ya. Nah, tidak ada jawaban, tidak ada kalimat lebih lanjut dan orang yang nggak ada kalimat seperti itu. Makanya seharusnya namanya perjanjian itu menyangkut dua pihak. Ya. Kelemahan yang pertama itu tadi adalah hanya menyangkut sepihak saja dengan kata-kata seseorang yang mengikatkan dirinya, satu pihak mengikatkan dirinya, itu dianggap itu hanya menyangkut sepihak saja. Padahal namanya perjanjian harusnya menyangkut dua pihak. Ya. Kemudian kata perbuatan dapat diartikan tanpa konsensus. Ya, perbuatan mengikatkan diri itu nggak ada konsensusnya. Ya lo mau pacaran dengan sama gue nggak mau, gimana gitu kan? Ya, sepihak dong. Kalau sepihak kagak bisa gitu ya. Kalau berjanji seia sekata, nah itu namanya yang satu iya, yang satu oke, baru ya. Nah, tapi kalau cuman mau saja, aku ingin mengikatkan diriku denganmu untuk melakukan suatu pernikahan, yang mu-nya itu tidak oke, kan nggak bisa gitu. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu, perbuatan itu dapat diartikan tanpa konsensus. Ya, tanpa konsensus. Nah, kemarin saya baru pengalaman nih, baru kemarin. Itu pengalaman beli online ya. Nah, saya kan bilang akan membayar dengan cara transfer. Lalu saya belum mentransfer. Ya, saya baru konfirmasi. Nah, tiba-tiba dia SMS dengan saya. Kalau kalau tidak segera melakukan pembayaran transferannya, maka barang tetap akan dikirim dengan cara COD. Ya, saya marah. Anda tahu nggak bahwa perjanjian penjual beli ini harus ada unsur kesepakatan. Maunya Anda mengirim, tapi kalau maunya saya tidak mau dan saya tidak mau membayar, silakan saja Anda kirim. Gitu. Saya tetap tidak akan membayar kalau caranya seperti ini. Gitu. Ini namanya jual beli maksa. Orang belum bayar ya ditunggu dulu. Siapa tahu orang berubah pikiran atau apa kan gitu. Main kirim aja. Saya bilang silakan aja kirim. Saya tetap tidak akan membayar karena saya kesepakatannya bukan COD. Gitu. Ya. Nah, itulah maka perbuatan itu khususnya di dalam pengertian perjanjian itu harus ada konsensus. Harus ada kesepakatan di antara para pihak itu. Ya, tidak ada kesepakatan itu tidak bisa. Kesepakatannya tentang apa? Tentang objeknya tadi. Tentang objeknya. Walaupun tadi cara pembayaran itu adalah pengikut daripada objeknya. Kok enak bener, orang belum bayar, dia mau kirim dengan COD. Terpaksa karena sudah masuk sistem, saya akan kirimkan dengan COD. Silakan Anda kirim dan saya tidak akan membayar. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau Anda kirim barang terus saya tidak mau membayar. Karena saya kesepakatannya akan bayar transfer, hanya saja saya belum transfer memang. Saya bilang. Iya kakak, maaf. Kamu main paksa aja beli. Sudah saya batalkan, saya nggak jadi. Saya bilang, kan bisa. Ya, bisa. Karena kesepakatannya belum ada kok, main kirim saja. Gitu. Nah itulah contoh bahwa apa yang ada di dalam pasal 1313 itu sesungguhnya menggambarkan perbuatan itu tanpa konsensus. Cuma salah satu pihak aja mau mengikatkan diri, pihak lainnya belum oke ya. Belum ada kata-kata yang mengatakan dan pihak kedua ke pihak lainnya menyetujui. Enggak ada kata-kata itu di dalam pasal 1313. Ya, tidak ada. Itulah sebabnya kelemahannya itu sepihak, perbuatannya itu dapat diartikan tanpa konsensus gitu ya. Nah. Kemudian pengertiannya terlalu luas,
Nah, kalau ini sebetulnya sih ya memang yang dimaksud dengan perjanjian itu termasuk dalam hukum keluarga. Jadi terlalu luas, tidak jelas ya tujuannya apa. Melakukan perjanjian itu tujuannya apa itu tidak jelas. Harusnya semuanya jelas. Nanti kita bicara soal pasal 1320 soal syarat sahnya perjanjian. Ya. Tapi dari konsep perjanjian yang ada di pasal 1313 itu ternyata para sarjana ahli ilmu hukum mengoreksi pasal itu punya banyak kelemahan. Ya. Dia hanya sepihak saja, perbuatannya tidak ada unsur konsensus, terlalu luas, tujuannya juga tidak jelas mau ngapain gitu ya. Nah, tujuannya tidak jelas apa? Karena memang tidak disebut objeknya. Padahal sebuah perjanjian itu justru yang paling penting adalah objeknya apa. Kalau objek tidak bisa diketahui, akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya prestasinya nggak jelas. Ya, objeknya apa nggak jelas, prestasinya nggak jelas. Kalau prestasi nggak jelas, maka akibat hukum yang paling fatal adalah perjanjian itu nggak bisa dilaksanain. Lah aku suruh ngapain? Pihak sana suruh ngapain? Nggak jelas. Ya nggak sama-sama nggak bisa melakukan gitu. Oleh karena itu dikatakan agar tujuan itu jelas maka objeknya harus jelas. Mau ngapain ini perjanjian? Mau sewa menyewa, mau jual beli, mau pinjam meminjam, pinjam pakai atau apa? Gitu. Itu ya. Jadi inilah beberapa kelemahan yang ada di pasal 1313. Yang walaupun sampai sekarang ya konsep perjanjian di situ, tapi kita tidak bisa pakai secara mentah-mentah begitu saja karena ternyata 1313 itu memiliki banyak kelemahan. Ya. Dia cuma sepihak saja dia ngomong sendiri saja bahwa saya mengikatkan diri, pihak lainnya tidak ada bicara seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat akhirnya nanti setelah ada pasal itu mengalami beberapa kelemahan, beberapa sarjana punya macam-macam pendapat yang intinya kalau namanya perjanjian itu harus ada kedua belah pihak dan harus ada objeknya secara jelas. Ya, di mana hal itu nanti diatur di dalam pasal 1320-nya itu diatur. Ya. Sekarang kita lihat perbedaan perjanjian dengan perikatan. Mana yang lebih dulu lahir? Kalau Anda bertanya antara telur dan ayam, mana lebih dulu lahir? Anda pasti bingung. Mana duluan ya? Telur dulu apa ayam dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Ayamnya nggak menetas kalau nggak ada telurnya. Telurnya nggak keluar kalau nggak ada ayamnya. Nah, itu kan pertanyaan. Coba lu pikirin mana duluan? Ayam apa telur? Gitu. Itu bicara soal filsafat. Sekarang kita perbedaan antara perikatan dengan perjanjian. Kalau ini jelas banget dan tidak boleh dibolak-balik. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Tadi sudah kita katakan, sumber perikatan itu bisa perjanjian, bisa undang-undang. Jelas itu. Ya. Artinya mana duluan antara perikatan dengan perjanjian? Ayo. Tadi kan sudah 1233 yang mengatakan sumber perikatan itu adalah ini apa namanya? Sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Artinya perjanjian melahirkan perikatan. Pertanyaan saya, jadi mana lebih dulu? Ada perjanjian dulu apa ada perikatan dulu? Halo? Perjanjian, Bu. Ada perjanjian dulu, Bu, baru perikatan. Dijawab. Jadi saya nggak ngomong sendiri. Harus ada perjanjian dulu. Lahirnya perikatan itu yang antara lain induknya, emaknya, itu adalah perjanjian. Emaknya yang lain adalah undang-undang.
Ya, jadi lahir perikatan itu karena punya emak perjanjian atau karena punya emak perikatan. Tapi nanti kalau ada ujian jangan ngomong ya, apa bedanya perikatan dengan perjanjian? Karena perjanjian ialah emaknya perikatan. Enggak gitu juga. Saya pakai bahasa yang gampang dicerna ketika lisan. Tapi ketika tertulis ya harus pakai bahasa tertulis. Ya, bahwa perjanjian itu merupakan salah satu sumber daripada perikatan. Oleh karena itu, perjanjianlah yang melahirkan perikatan. Atau perjanjianlah yang menimbulkan perikatan. Ya, perikatannya ada setelah ada perjanjian. Ya, jadi ada hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain itu disebabkan karena perjanjian. Ya. Jadi perikatannya itu adalah merupakan isi dari perjanjian. Isinya suruh ngapain ini masing-masing pihak gitu. Kalau tadi antara kreditur debitur, krediturnya harus ngapain, debiturnya harus ngapain. Nah, itu isi dari perjanjian yang membuat kedua belah pihak itu saling terhubung atau memiliki hubungan hukum. Ya. Bahwa lagi dikatakan pengertian perjanjian itu lebih konkret. Ya, lebih konkret. Perjanjian itu lebih konkret. Perjanjian jual beli, oh itu perjanjian jual beli. Tapi perikatannya itu lebih abstrak. Ya, lebih abstrak. Ada hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Nah, hubungan hukumnya itu apa? Nah, tadi dijanjiinnya gimana? Harga berapa, barangnya apa, kapan nyerahinnya, bagaimana cara nyerahinnya, kapan bayarnya, gimana cara bayarnya. Gitu. Ya. Lalu ada lagi perbedaan lainnya adalah pada umumnya perjanjian itu merupakan hubungan bersegi dua. Artinya ada pihak yang satu, ada pihak yang satunya lagi. Dalam hal ini ada, kalau dia dalam arti sempit, ada kreditur, ada debitur. Nah, kalau perikatan itu dapat terjadi hanya satu pihak. Dapat berupa bukan perbuatan hukum atau hanya perbuatan biasa. Aku janji ya, aku mau kasih kamu nanti kalau kamu udah lulus. Nah, akan menghibahkan ini sama kamu kalau kamu lulus. Berarti itu terjadilah perikatan saya dengan yang mau dikasih itu. Gitu ya. Nah, itu ya, terjadi hanya satu pihak, bentuknya seperti itu. Oke, itu adalah perbedaan perjanjian dan perikatan, di mana perjanjian itu adalah merupakan sesuatu yang melahirkan adanya perikatan atau hubungan hukum. Yang nggak boleh Anda lupain lagi, istilah perikatan itu istilah lainnya adalah hubungan hukum. Baik. Ya, udah tahu ya bedanya antara perikatan dengan perjanjian. Ini saya lagi ngomong baru mulai menginjak pada perikatan yang dilahirkan karena perjanjian. Ya, mulai kita. Halo. Sekarang sistem pengaturan buku ketiga KUH Perdata. Sistem pengaturannya gimana? Gitu. Kalau sistem pengaturan buku kedua kemarin di hukum perdata, di materi hukum perdata udah disinggung juga ini buku kedua itu sistemnya gimana, buku ketiga sistemnya gimana. Nah, kalau buku kedua kemarin kan kita lebih banyak orientasinya ke buku kedua tuh waktu kita belajar hukum perdata itu sistemnya tertutup. Ya, kita harus menjalankan apa yang sudah diatur di situ, nggak boleh disimpangi. Tertutup. Ya. Nah, sekarang sistem pengaturan dalam buku ketiga gimana? Lawan dari tertutup adalah terbuka. Apa artinya bisa terbuka? Oh, ternyata yang namanya buku ketiga ngatur soal perjanjian itu, ngatur soal perikatan itu sifatnya terbuka. Ya. Terbuka itu apa maksudnya? Terbuka itu dikaitkan lagi nanti dengan ajas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata. Bahwa
isinya. Semua orang memiliki kebebasan. Coba dibaca pasal 1338. Siapa lagi tadi? Selain Stephen siapa yang bawa megang buku itu? Kan saya udah bilang kalau pelajaran perikatan KUH Perdatanya ada di samping Anda. Jadi saya minta baca, Anda bisa baca. Sambil latihan membuka kitab. Ya, kayak Al-Quran kalau nggak pernah dibuka, Anda bacanya nanti udah sekarat baru nginget Al-Quran. Nah sekarang KUH Perdata itu kitab kamu juga di dalam kamu mempelajari ilmu hukum. Jangan nanti udah tamat bukunya aja nggak pernah dibuka. Cara membaca pasal, cara nyari pasal aja kamu nggak tahu nanti. Coba 1338 baca Rizka. Rizka Rekiana, Anugrah ini. Baca pasal 1338. Ya. Jadi minggu depan kalau saya suruh Anda nggak punya kitabnya, udah ya mengurangi poin. Anda kalau nggak dipaksa kayak gitu, orang Indonesia ini emang harusnya main paksa, dikurung tuh PPKM baru Anda nggak keluar. Begitu ada kelonggaran sedikit, wah udah brutal lagi. Nah inilah mahasiswa juga gitu. Kalau nggak diancam, nggak mau dia dengan kesadaran sendiri pegang itu buku. Mana Rizka? Bisa? Punya nggak kamu literaturnya tuh? Enggak punya, Bu. Belum punya. Beli, tahu nggak? Kamu udah tamat KUH mata kuliah perdata? Belum punya lagi. Mengambil hukum perikatan perdatanya belum punya. Anda tuh kalau nggak dipaksa gitu nggak ini, belum punya ngomongnya. Mana kamu mau lulus hukum perdata itu perdatanya belum beli. Kamu udah menjadi sarjana hukum, kitab itu aja salah satu kitab yang harus kamu punya, kamu nggak punya. Alasan nggak punya duit itu bukan alasan. Ya, memang orang kuliah itu butuh duit kok. Nah, saya kalau udah ngomong kayak gitu kasar ya, seolah-olah sombong gitu. Dan Andanya tuh kalau tidak main kayak gini dipaksa itu tidak gitu. Dengan santainya, belum punya, udah tamat. Kamu ngambil hukum perikatan ini kan KUH Perdata sudah selesai. Gitu. Jangan harap ya mau dapat nilai A kalau kamu nggak tertib, nggak ini. Jangan dianggapnya udah ini udahlah nanti juga kasih A. Nggak bisa. Monica Saragi, baca. 1338. Pasal 1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Lagi 1331. Ayat 38 ayat 1-nya. Ulangi. Pasal 1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, semua perjanjian yang dibuat secara sah itu nanti ketentuannya merujuk pada 1320. Sah atau tidak perjanjian yang dibuat itu. Maka kalau itu sudah dibuat secara sah, dia akan mengikat kedua belah pihak. Pertanyaannya, apa kata semua perjanjian ini? Gitu. Artinya semua orang bisa membuat semua perjanjian, asalkan dia nanti tunduk kepada pasal 1320 agar dia dinyatakan sah. Ya. Nah, karena ada kata semua tadi, maka artinya kita semua ini boleh ya, kata 1338 itu mengandung ajas, itu ketentuan hukumnya. Ajasnya adalah ajas kebebasan berkontrak. Orang bebas membuat perjanjian apa saja.
Bebas, kita boleh membuat perjanjian apa saja. Itu aja kebebasan berkontrak, nafasnya 1338. Pembatasannya apa? Pembatasannya 1 undang-undang, 2 kesusilaan, 3 ketertiban umum. Itu yang tidak boleh dilanggar. 1320 itu adalah ketentuan undang-undang yang tidak boleh dilanggar di dalam membuat suatu perjanjian. Itu tentang adanya kesepakatan, tentang ada kecakapan orang, tentang ada objek, tentang ada tujuan yang akan dicapai. Itu nggak boleh dilanggar. Itu dilanggar, perjanjian menjadi tidak sah. Nah, itulah yang dikatakan bahwa buku ketiga ini memiliki sistem pengaturan yang terbuka. Kita dibolehkan untuk membuat perjanjian apa saja. Terbuka. Jadi ajas kebebasan berkontrak di dalam pasal 1338 itu tadi, khususnya ayat 1, itu mencerminkan adanya sistem terbuka dari buku ketiga. Kita dibolehkan membuat perjanjian apa saja. Mau perjanjian itu bernama, mengikuti nama-nama perjanjian yang sudah ada dalam KUH Perdata, atau perjanjian-perjanjian lain. Atau perjanjian-perjanjian lain, silahkan saja boleh. Gitu ya. Asal pembatasnya tentu bukan di hutan rimba ya. Kita hidup bukan di hutan rimba. Meskipun buku ketiga itu menganut sistem terbuka, ingat ya, sistem terbuka ini kaitannya dengan ajas kebebasan berkontrak. Sistem terbuka, kita diperbolehkan, tapi karena kita ini ada pengaturan, kita ini diatur, hubungan hukum dalam perdata itu diatur oleh peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka apa yang diperjanjikan itu meskipun kita bebas membuat perjanjian apa saja, tetap kita harus mengikuti ketentuan undang-undang. Antara lain untuk sahnya perjanjian kita harus tunduk kepada pasal 1320 atau nanti menyangkut objek kita apa saja sih yang bisa menjadi objek sebuah perjanjian? Emang narkoba bisa? Nggak bisa, undang-undangnya melarang. Narkoba itu dijadikan objek. Emang jual beli orang bisa? Tidak bisa, karena jual beli manusia itu dilarang. Objeknya nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan antara lain contoh-contoh bahwa meskipun kita itu bersifat terbuka, kita masih terikat, kita masih dibatasi bahwa apa yang akan kita buat itu harus tunduk kepada undang-undang. Undang-undangnya tidak hanya perdata, kemungkinan ada undang-undang lain yang melarang terhadap dilakukannya atau dibuatnya sebuah perjanjian. Yes, oke, undang-undang tidak dilarang. Ini nggak dilarang oleh undang-undang, dilarang tidak oleh kesusilaan. Kalau kita sudah bicara tentang kesusilaan, berarti kita bicara tentang tata krama sopan santun yang ada di dalam daerah tertentu. Ya. Kan boleh melakukan perjanjian. Lalu kalau perjanjian itu terkait dengan misalnya perjanjian asusila, bebas-bebas gue dong, kan sifatnya terbuka. Sekarang kan ada tuh apa namanya perjanjian esek-esek lewat online. Lalu pelakunya bilang, kan bebas buku terbuka. Loh, kan bertentangan dengan asusila, nggak boleh. Nah, kalau bertentangan dengan kesusilaan ya nggak boleh juga gitu. Jangan mentang-mentang bebas terus Anda mau suka-suka. Perjanjian tentang jasa seks misalnya. Bebas dong suka-suka gue ya, itu kan kata lo. Di Indonesia itu dianggap asusila. Maka tidak boleh menjadi objek perjanjian. Gitu. Maka tidak boleh itu menjadi objek perjanjian. Nah, itulah satu lagi pembatas bahwa boleh kita bebas membuat perjanjian, tapi jangan melanggar kesusilaan. Ya.
Konsep kesusilaan itu apa, Bu? Sejauh ini konsep kesusilaan itu yang baku tidak ada, tapi dia akan terpaut dengan moral, etika, tata krama yang dijunjung tinggi di dalam suatu wilayah tertentu. Yang itu tidak boleh dilanggar. Kalau itu dilanggar, dia sama dengan melanggar tata krama di mana daerah itu melarangnya. Ketertiban umum. Nah, sejauh ini konsep ketertiban umum juga belum ada yang baku. Kebanyakan yang dikatakan melanggar ketertiban umum itu adalah melanggar undang-undang juga, gitu. Oleh karena itu, orang boleh menafsirkan yang ketertiban umumnya yang dilanggar yang mana. Kebanyakan kita menggunakan konsep kalau dia dikatakan melanggar ketertiban umum itu, kalau kita melakukan perjanjian itu timbul heboh, timbul kerusuhan dalam masyarakat, merusak tata tertib yang ada di dalam masyarakat. Itu juga nggak boleh, meresahkan. Jual beli narkoba itu selain dilarang oleh undang-undang juga melanggar ketertiban umum, meresah masyarakat. Nah, itu ya. Jadi ini adalah batasan-batasan bagi tidak diperbolehkannya sebuah perjanjian itu dibuat meskipun ajas dari perjanjian dalam buku ketiga itu ajasnya adalah kebebasan berkontrak tadi. Ya, jadi antara ajas dengan ketentuan undang-undang juga Anda harus tahu ya, kalau ajas itu hal yang mendasar. Hal yang mendasari, hal yang melahirkan ketentuan pasal 1338 itu adalah karena adanya ajas kebebasan berkontrak. Ajas itu sesuatu yang mendasar. Ajas tidak konkret di dalam dapat kita baca dalam kaidah, ya, dalam kaidah hukumnya. Ajas itu sesuatu yang mendasar. Prinsip, hal-hal yang prinsip. Jadi hal prinsip yang mendasari pasal dalam buku ketiga itu adalah karena ada ajas kebebasan berkontrak, maka dia bersifat terbuka. Antara lain tadi 1338. Lu kalau udah bikin perjanjian yang sah, artinya terikat secara undang-undang. Nggak boleh dilanggar. Pertanyaan kita, perjanjian secara sah itu perjanjian yang mana? Itu tadi, nanti kita pakai rujukannya pasal 1320. KUH Perdata. Ini ya, ini sistem pengaturan buku ketiga, yaitu pengaturannya bersifat terbuka dibanding dengan ketentuan buku kedua yang bersifat tertutup, ya, dan buku-buku ketiga dan keempat, ya. Itu ya, itu adalah sistem pengaturannya. Sistem pengaturan hukum kontrak atau perjanjian, udah saya jelaskan ini. Sistemnya adalah merupakan sistem terbuka atau open system. Orang bebas membuat perjanjian, baik yang sudah atau yang belum diatur dalam undang-undang. Ya, baik menggunakan nama perjanjian yang ada dalam KUH Perdata, misalnya tadi, mau melakukan perjanjian jual beli, yes, oke, boleh. Perjanjian sewa menyewa boleh. Perjanjian hibah boleh. Perjanjian apa saja yang ada judul-judul dalam perdata itu boleh. Terus yang nggak ada judulnya boleh, Bu? Boleh. Karena dia bebas tadi. Asalnya ini yang bikin jadi terikat. Tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak juga bertentangan dengan ketertiban umum. Ya. Nah, kata bebas, ya, kebebasan dalam pasal 13 ayat 1 itu adalah meliputi bebas membuat atau tidak membuat perjanjian. Ya. Jadi tadi, kalau sepihak saja, pihak A ingin mengikatkan diri dengan B, padahal pihak B nggak mau, saya nggak mau gitu. Kayak saya contohkan tadi kasus yang terjadi sama saya kemarin. Yang satu nggak mau ya nggak jadi gitu ya. Jadi para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Tidak ada boleh paksaan.
apapun bentuknya. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada pembohongan di dalam pembuatan perjanjian. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun. Nggak dibatasi, oh Ibu Kinkin bolehnya melakukan perjanjian cuma dengan siapa gitu. Oh kalau perusahaan ini boleh melakukan perjanjian hanya dengan perusahaan ini misalnya. Ternyata nggak bisa. Ya. Kata bebas di dalam pengertian ajas kebebasan berkontrak yang melahirkan pasal 1338 itu ialah bebas mau buat perjanjian atau tidak, bebas dengan siapa dia akan melakukan perjanjian, bebas juga menentukan apa isi perjanjiannya. Ya, itu. Jadi kalau dalam perjanjian nggak boleh main paksa. Nanti ada yang main paksa. Nah, ini sampai sini materi pengaturan sistem pengaturan buku kedua. Anda ada pertanyaan? Buku ketiga. Maksud saya buku ketiga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke pokok bahasan yang ketiga untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Ada pertanyaan tidak? Jangan disuruh tanya, nggak tanya, ditanya nggak bisa. Itu maunya yang mana jadi gitu. Ditanya nggak dijawab, suruh bertanya pun tak bertanya gitu. Jadi maunya yang mana, bingung dosennya. Anda cuma berharap pada akhir nanti Anda mendapat nilai A, nilai belas kasihan. Nah itu ya boleh-boleh saja kalau soal nilai, tapi apa yang Anda dapatkan gitu, itu pertanyaan besarnya kan di situ. Apa yang Anda dapatkan dengan mengikuti judul mata kuliah ini gitu. Oke, sekarang kita melihat macam-macam perikatan ya, dan hapusnya perikatan. Tadi sudah hukum perikatan diatur di dalam buku ketiga dan tidak ada definisi tentang perikatan. Jadi tidak ada definisi perikatan dalam buku ketiga ya. Jadi jangan Anda cari ya, jangan Anda cari karena yang ada kata perikatan itu dalam pada awal sekali itu hanya ada di dalam pasal 1233. Yang itu bukan bicara soal konsep perikatan, tidak bicara soal definisi perikatan, tapi dia bicara soal sumber perikatan. Ya. Lalu dikatakan bahwa buku ketiga itu menganut sistem terbuka. Ya, itu dia berlandaskan pada ajas kebebasan berkontrak. Yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam KUH Perdata. Ya. Kemudian yaitu dibatasi oleh pasal 1337, 1245 dan merupakan hukum pelengkap. Ya. Perikatan menurut doktrin. Ini menurut doktrin. Karena tadi ya. Perikatan menurut doktrin adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Perikatan itu hubungan hukum. Bidangnya harta kekayaan, subjeknya minimal 2 orang. Atau lebih. Ya. Berjanji 3 orang boleh, nggak harus 2 orang. Yang nggak boleh kalau sendirian. Kalau sendirian tadi janji dalam hati mengikatkan diri dalam hati itu bukan yang dimaksud di sini. Ya. Kemudian yang satu berhak atas sesuatu dan yang lain berkewajiban atas sesuatu. Nah sesuatu ini yang tadi kita bilang prestasi. Nah, yang satu berhak atas prestasi, yang satu berkewajiban untuk memberikan prestasi. Sesuatu itu bukan yang nggak jelas ya, tapi prestasi. Dan maksud sesuatu itu prestasi. Prestasi itu harus jelas dalam sebuah
perikatan prestasi itu harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Harus yang satu punya kewajiban apa, yang lain punya kewajiban apa, itu harus jelas. Kalau nggak jelas itu tadi tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Subjek dalam perikatan dikenal dengan istilah kreditur dan debitur, sudah. Tidak perlu saya ulang-ulang terus. Lalu kreditur. Nah, ini contoh kreditur itu siapalah ya. Tapi tadi ya, kalau ini contohnya terlalu tinggi nih, ketinggian nih saya membuat contohnya. Saya takut nanti Anda tidak nyampe. Pokoknya yang namanya kreditur itu ya, ingetin aja orang yang punya tagihan. Tagihan itu dalam bahasa hukum disebut dengan piutang. Orang yang punya tagihan atau punya piutang itu kreditur. Orang yang punya hutang atau yang harus membayar itu namanya debitur. Ya tinggal nanti dianalisis saja. Tadi yang saya sudah Ibu contohkan. Dalam jual beli siapa kreditur, siapa debitur. Ya tinggal siapa yang punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang, siapa yang punya kewajiban lain. Debitur juga harus tertentu, yaitu hutang-hutang yang dipindahkan harus seizin kreditur. Jadi nanti ada perpindahan piutang. Ya, itu juga harus seizin kredit debiturnya. Ya, harus seizin debiturnya. Objek perikatan adalah sesuatu prestasi. Udah ya, udah tahu ya, objek perikatan itu prestasi. Yang harus dipenuhi baik oleh kreditur maupun harus diterima oleh krediturnya. Yang harus dipenuhi, yang harus memenuhi prestasi namanya debitur, yang berhak atas prestasi itu kita sebut dengan kreditur. Wujud prestasi. Nah, ini dia. Tadi udah bisa dia memberi sesuatu, bisa dia berbuat sesuatu, bisa dia tidak berbuat sesuatu. Nah, ini deskripsinya. Penjelasannya tadi sudah kok. Perikatan. Nah, tadi Anda sudah tahu ya pengertian perikatan dan perjanjian. Hati-hati, ini saya akan bicara soal sahnya perikatan, bukan sahnya perjanjian. Kalau sahnya perikatan, ini yang akan dibahas. Kalau sahnya perjanjian, nanti isi pasal 1320 yang akan kita kaji. Ini saya bilang, kalau perikatan itu mau sah, mau bisa dilaksanakan, objeknya itu atau prestasi itu harus tertentu. Atau bisa ditentukan minimal. Kalau prestasi itu tidak tertentu atau tidak bisa ditentukan, itu nanti perikatannya menjadi tidak sah. Ya, harus tertentu itu maksudnya harus jelas ya. Kalau beras ya, beras itu macam-macam jenisnya. Beras ketan, beras biasa, atau orang kampung bilang beras Jawa, beras ketan, ketan nanti ada ketan hitam, ketan putih, beras nanti ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam sekarang beras. Harus tertentu. Jual beli beras, beras apaan? Kalau nggak disebut dengan jelas, nanti gimana kalau diserahinnya beras hitam? Dikirain Bapak diabetes gitu. Saya kirim beras hitam. Kirain Ibu mau diet, saya kirimnya beras merah. Nah, itu namanya prestasinya nggak jelas, objeknya nggak jelas. Harus jelas. Kalau beras ya beras apa? Beras yang untuk dimakan, jenisnya, mereknya apa? Gue maunya beras Talang Padang, gue maunya beras Cianjur, aku maunya beras Rojo Lele, nah itu yang namanya prestasi itu harus tertentu. Tertentu itu harus jelas, jelas betul. Jual beli pakaian wanita. Pakaian wanita muslimah, apa pakaian wanita renang, apa pakaian wanita tidur. Itu harus jelas.
Ya, nah itu ya, objek prestasinya harus tertentu atau dapat ditentukan. Objek itu harus diperbolehkan. Nah, tadi udah dijelasin. Mentang-mentang terbuka objeknya suka-suka gue dong. Gue mau objeknya itu ialah jasa di bidang yang melanggar keasusilaan misalnya. Enggak boleh. Aku mau objeknya jual beli tapi jual beli anak di bawah umur misalnya. Ya enggak boleh. Jelas bertentangan dengan undang-undang. Dan objeknya harus bisa dinilai dengan uang. Sementara di dalam perikatan dalam arti sempit, objek itu harus bisa dinilai dengan uang. Ya. Harus mungkin. Ya. Jual beli kelinci bertanduk. Emang ada kelinci punya tanduk? Kan nggak mungkin. Kalaupun iya insidental, itu keajaiban. Gimana orang mau berprestasi nyerahin kelinci bertanduk misalnya? Nggak bisa. Atau kucing bertanduk misalnya. Objeknya harus mungkin untuk dilaksanakan. Harus mungkin itu maksudnya harus mungkin untuk dilaksanakan. Ya, nah ini ya, ini adalah kalau bicara soal sahnya perikatan. Bukan sahnya perjanjian ya. Nanti akan kita lihat sahnya perjanjian itu nanti ada dalam 1320. Jadi kalau dalam sahnya sebuah perikatan, dia orientasinya pada objek. Ya. Berkaitan dengan objek perikatan ini dikenal dengan istilah schuld atau haftung. Ya, ini bahasa Belanda. Schuld merupakan kewajiban debitur kepada kreditur atau wajib bayar. Haftung itu merupakan membiarkan barang milik debitur diambil kreditur baik seluruh atau sebagian untuk membayar hutangnya. Ini berkaitan dengan nanti contohnya adalah jaminan. Anda pinjam uang, ada ngasih jaminan, lalu nanti krediturnya ada istilah haftung, artinya membolehkan, membiarkan hartanya si debitur itu diambil oleh pihak kreditur karena dia nggak bisa bayar utang. Kreditur mempunyai eksekusi real, yaitu kreditur dapat memaksa debitur untuk memenuhi prestasinya. Ya, kalau lu pinjam uang harus bayar, lu beli mesti bayar, apalagi barang udah diserahin. Ya. Dan kreditur manakala si debitur itu tidak memenuhi prestasinya, krediturnya bisa menuntut ke pengadilan, minta kepada hakim agar debiturnya itu berprestasi. Bisa digugat ya, istilah gampangnya kalau debitur itu tidak melaksanakan prestasinya, maka krediturnya bisa melakukan gugatan ke pengadilan. Ya, jadi untuk mengeksekusi realnya itu bisa dia langsung ambil saja tadi barang milik debitur bisa. Tapi kalau tidak melakukan eksekusi real, kreditur dapat menuntut kepada debitur berupa ganti kerugian. Karena saya sudah dirugikan, maka Anda harus ganti kerugian. Ya. Atau pemutusan perjanjian. Yang semuanya ini harus melalui proses hukum, ya, melalui gugatan ganti kerugian ke pengadilan. Eksekusi real dimungkinkan dalam prestasi memberi sesuatu. Tetapi untuk prestasi berbuat sesuatu, dan kalau prestasinya tidak melekat pada debitur atau pelukis, maka eksekusi real tidak dimungkinkan. Ya, jadi kalau yang dimungkinkan untuk eksekusi real itu adalah yang tadi ya, yang prestasinya itu menyerahkan sesuatu, memberi sesuatu. Kalau itu tidak diserahkan, maka bisa dieksekusi secara real oleh krediturnya. Kemudian debitur yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikatakan melakukan kesalahan atau wan prestasi. Nah, ya, nanti kalau Anda ketemu istilah wan prestasi dalam hukum perikatan ini, itu artinya adalah bahwa salah satu pihak tidak memenuhi prestasi. Itu namanya wan prestasi. Ya, kalau prestasi itu memenuhi isi perjanjian. Ya.
prestasi. Prestasi itu isi perjanjiannya, objeknya harus ngapain. Kalau debitur itu tidak melakukan prestasi atau terkategori sebagai wan prestasi, maka ada 3 kesalahan yang dapat menjadi alasan untuk menggugat debitur itu. Perbuatan itu bisa dipersalahkan, kemudian orang lain bisa menangkap bahwa seharusnya debitur tahu bahwa dia tuh kalau dia nggak bayar, itu orang normal bisa tahu di dalam jual beli yang namanya pembeli itu mesti bayar. Jadi dia nggak bisa bilang nggak tahu gitu loh. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai alasan untuk mempersalahkan si debitur itu. Nah, yang kemudian lagi adalah bahwa debitur itu bisa dipersalahkan kalau debitur itu dalam kondisi cakap secara hukum. Orang gila tidak bisa dipersalahkan. Di bawah umur tidak bisa dipersalahkan. Salahmu mengapa membuat perjanjian dengan orang di bawah umur. Salah kita, kenapa kita melakukan perjanjian dengan orang gila. Salah kita, kenapa kita melakukan perjanjian dengan orang di bawah pengampuan. Karena apa? Karena kalau terjadi apa-apa dan dia tidak melakukan prestasi, maka orang itu tidak bisa dipersalahkan. Ya, tidak bisa dipersalahkan. Jadi yang bisa dipersalahkan itu kalau kondisinya itu secara nalar seorang normal menilai bahwa perbuatanmu salah, bahwa seorang ahli lah, orang normal biasa aja kayak kita misalnya mengatakan kalau pembeli itu ya emang harus bayar, penjual itu harus menyerahkan barang. Kalau itu tidak dilakukan, maka Anda bisa terkategori ke dalam melakukan wan prestasi. Ya. Tapi itu kalau Anda tidak gila, kalau Anda tidak di bawah umur, kalau Anda tidak di bawah pengampuan. Kalau kondisi tidak cakap itu terpenuhi, maka kita tidak bisa mengajukan gugatan kepada yang bersangkutan. Ya. Karena orang yang tidak cakap itu tidak bisa dipersalahkan. Maka hati-hati ketika kita mau membuat perjanjian dengan seseorang. Lihat dulu apakah dia cakap secara hukum. Tidak cakap secara hukum, tapi kamu ada niat jelek, justru kamu mau ada niat ngebohongin, ya udah itu salah kamu. Kalau ketika suatu saat terjadi wan prestasi dari yang bersangkutan. Ini ya. Luasnya kesalahan debitur. Sejauh mana yang kita kategorikan sebagai kesalahan seorang debitur. Atau ini lingkup kesalahan debitur. Poin 14. Lingkup kesalahan debitur itu 1, sengaja. Ada unsur kesengajaan dia nggak mau bayar itu. Dia nggak mau berprestasi itu sengaja. Bukan dia nggak tahu, bukan dia lupa. Sengaja banget gitu. Yang kedua lalai. Oke, kalau sengaja jelas kok. Dia tahu kok tanggal 10 batas pembayaran misal. Sengaja aja dia nggak mau bayar gitu. Sudah tanggal 10 dia lupa. Saya sering benar bayar TV. Batas akhirnya tanggal 9. Mesti gue tanggal 10 kelupaan. Lalai. Itu juga termasuk salah. Udah, lu mungkin nggak bisa ngomong aku lupa, mohon maaf. Ya ibu mohon maaf boleh, tapi ibu tetap harus bayar. Gitu. Karena lalai itu termasuk lingkup dari kesalahan seorang debitur. Termasuk lingkup kesalahan. Ya, jadi sengaja salah juga. Lalai ya salah juga. Nggak bisa kita bernaung di bawah kelalaian atau kelupaan atau tidak sengaja. Tadi yang aku bilang, kalau Anda nubur pas bunganya ibu-ibu yang keren itu,
Maaf Bu, nggak sengaja Bu, aku lalai Bu, aku nggak ini. Ya boleh nak, lalai, nggak sengaja nggak apa-apa, tapi Ibu tetap mau minta ganti kerugian. Ya benar Ibu itu. Karena apa? Karena kelalaianmu itu termasuk di dalam kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu lingkupnya bisa sengaja, bisa juga karena lalai. Ya, jadi lalai juga nggak bisa dijadikan alasan bahwa kamu tidak harus berprestasi gitu ya. Aduh maaf saya lupa lu, saya ini nggak bisa. Ya itu termasuk dalam lingkup kesalahan. Ya, jadi luas kesalahan ini maksudnya adalah lingkup yang bisa kita kategorikan sebagai kesalahan. Orang debitur itu bisa terjadi karena kesengajaan, bisa juga terjadi karena kelalaian. Ya, ada dua hal itu. Nah, ini kita bicara wan prestasi nih di poin 15. Tadi udah ya, kalau prestasi itu orang yang memenuhi isi perjanjian itu berprestasi. Nah, bukan mendapatkan juara. Kalau di dalam konsep hukum, prestasi itu adalah objek perjanjian. Objek. Jadi berprestasi artinya memenuhi isi perjanjian. Kalau wan prestasi artinya tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Ya, atau disebut juga dengan cedera janji. Cedera janji itu atau wan prestasi itu bentuknya apa saja? Dikatakan wan prestasi bentuknya apa saja? Satu, ini bisa Anda kasih nomor satu nih. Satu, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Baik dari jumlah, waktu, tidak ada yang ditepati. Sama sekali isi perjanjian itu tidak dipenuhi. Itu wan prestasi yang pertama. Wan prestasi yang kedua, terlambat. Harusnya Anda berprestasi tanggal 9, tapi Anda lupa tadi, terlambat. Maka Anda sudah terkategori, sudah bisa disebut sebagai melakukan wan prestasi. Terlambat. Artinya berprestasi, tapi tidak sesuai dengan apa waktu yang sudah ditetapkan. Gitu. Berprestasi, tapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka dikatakan, itu karena terlambat. Bentuknya berprestasi juga, tapi karena telat. Nah, terus yang ketiga, bentuknya itu berprestasi sih, tapi tidak tepat. Gue minta beras ketan hitam, diantarinnya beras biasa, putih. Enggak tepat. Tetap itu dikatakan sebagai wan prestasi. Sama kok Bu, sama-sama beras putih. Iya, tapi gue mintanya beras Cianjur, lo antarinnya beras Rojo Lele, aku nggak mau. Tidak tepat. Keliru. Itu juga terkategori sebagai wan prestasi. Ya, jadi bentuk-bentuk wan prestasi ada 3. Saya ulangi lagi ya. Bentuk wan prestasi ada 3. Debiturnya nggak memenuhi sama sekali isi perjanjian. Benar-benar blank, nggak memenuhi. Yang kedua, memenuhi sih, cuman nggak tepat waktunya. Dengan alasan apapun. Kalau tidak tepat waktu, ya udah kategorinya wan prestasi. Disuruh antar tanggal 5, antar tanggal 6. Meskipun pagi. Tetap itu tidak masuk dalam kategori berprestasi dengan baik. Itu. Kayak tadi. Terus yang ketiga, berprestasi tapi tidak tepat. Ya udah bener sih berasnya beras putih yang biasa kita untuk dimakan. Tapi mereknya salah. Apalagi kalau minta beras putih dikasih beras hitam. Salah total dong gitu.
Nah, itu adalah bentuk-bentuk wan prestasi. Ya, jadi kalau akan Anda nanti disajikan pada kasus, ini orang wan prestasi apa enggak? Padahal di kasus itu menceritakan dibayar sih, cuma perjanjian bayar tanggal 12 tapi dibayar tanggal 11 misalnya. Atau dibayar tanggal 13, enggak cocok. Kalau mau bayar duluan, Bu, wan prestasi apa enggak? Sesuai kesepakatan, kalau itu disepakati lagi. Ini aku nggak mau bayar tanggal 12, tapi aku mau bayar lebih cepat misalnya. Belum tentu juga krediturnya mau kalau nggak disepakati dulu. Ya, tapi kalau yang telat-telat tadi ya tidak bisa disepakati ya, kecuali kalau bagaimana ya, aku nggak bisa kayaknya nih nganter barang tanggal 10 bla 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 sesuai perjanjian kita. Gimana kalau ini nih, nah disepakati ulang. Itu namanya ya udah berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau tanpa kesepakatan tiba-tiba Anda salah tanggal, tiba-tiba Anda salah bukan itu barangnya misalnya, bukan segitu harganya, nah itu namanya Anda dikategorikan sebagai melakukan wan prestasi. Kemudian terus gimana ini kalau debitur udah wan prestasi? Satu, suruh ganti kerugian, bisa digugat mengganti kerugian. Ya. Ada 3 sebetulnya akibat wan prestasi ini. 1, pembatalan perjanjian. Yang kedua, pembatalan disertai ganti kerugian. Yang ketiga, ganti kerugian saja. Bisa pembatalan perjanjian, batal nggak jadi, tapi kamu ganti kerugian, misalnya. Ganti kerugian saja, tidak ada pembatalan perjanjian. Misalnya. Ya. Nih. Jadi ini yang menjadi hak kreditur terhadap debiturnya. Bisa menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian saja, karena Anda melakukan wan prestasi, saya nggak jadi. Bisa pemenuhan perjanjian, yes oke, lanjut dikirim saja, tapi Anda harus mengganti kerugian karena Anda terlambat, misalnya. Ya. Jadi bisa pembatalan atau pemutusan perjanjian, bisa pemenuhan perjanjian disertai, ini disertai ya, disertai dengan penggantian kerugian. Bisa juga menuntut pembatalan dan penggantian kerugian, atau yang keempat, menuntut pemenuhan perjanjian. Oke, kirim tapi Anda tetap harus ganti kerugian. Ya, jadi ada 4 ya, jadi batal, kemudian batal perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai dengan penggantian, atau menuntut pembatalan disertai dengan penggantian kerugian. Jadi ini adalah akibat-akibat dari suatu prestasi yang tidak dipenuhi, maka kreditur bisa bisa menuntut kepada debiturnya hal-hal seperti ini. Oke, saya rasa itu dulu ya, karena ini masih panjang lagi nih ceritanya nih. Ini waktunya sudah habis ya? Udah habis belum sih waktunya? Udah mau selesai belum? Selesai jam berapa kita? 10.50, Bu. 50. 10.50 berarti tinggal 5 menit lagi. Oke, saya selesaikan dulu sampai di sini ya. Anda absensinya diisi di V-Class, kemudian fotonya Stephen diambil. Nanti kita lanjutkan, karena ini substansi pokok bahasan yang ini masih agak banyak ini. Tidak selesai lagi. Tuh. Ya, Anda ambil materinya di inilah ya, di kelas ada. Kemudian Anda juga dibaca saja di dalam buku-buku perikatan. Saya rasa itu untuk hari ini.
Sampai jumpa lagi minggu depan. Tapi kalau masih ada pertanyaan, mungkin kita masih punya waktu 5 menit ya. Kalau ada yang mau ditanya. Tidak ada? Tidak ada, saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Silakan diambil ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah kata Stefan. Selamat siang.